I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aurelia Baga dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4C. Dalam video ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Materi yang pertama yaitu tentang manajemen risiko perbankan syariah. Poin yang pertama yaitu pengertian risiko perbankan. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan menurut Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan, keuntungan atau kemampuan ekonomis. Dengan demikian dapat disimpulkan risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau merugikan, baik bagi perusahaan atau lembaga maupun bagi orang per orang. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, seperti akad salam atau pengiriman barang, misalnya akad mudharabah sebelum menerima aset atau uang charge-nya sendiri sehingga menyebabkan kerugian. Kasus berbasis bagi hasil risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempo. Yang kedua, risiko benchmark. Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, risiko likuiditas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam risiko benchmark, risiko likuiditas bisa muncul karena memulai pinjaman maupun penjual aset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah. Yang keempat, risiko operasional. Dalam risiko operasional memiliki usia yang relatif muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi, menjadi sesuatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Risiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai sumber daya manusia atau SDM yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis software komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diperlukan bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menentukan bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. Yang kelima, risiko pembiayaan fidusia. Dalam hal ini, rendahnya return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Poin yang ketiga yaitu manajemen risiko perbankan syariah. Manajemen risiko perbankan syariah adalah prosedur dan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang diakibatkan dari kegiatan bank syariah tersebut. Materi yang kedua tentang pengawasan perbankan syariah. Poin yang pertama yaitu pengawasan internal perbankan syariah.
Yang pertama, mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua, meliputi dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, DSN dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari Dewan Pengawasan Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah. Poin yang kedua yaitu tentang pengawasan bank syariah oleh OJK. Nah, dalam penelitian menunjukkan bahwa peran OJK dalam pengawasan bank syariah adalah berwenang menilai dan memastikan bahwa bank syariah melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan off-site. Poin yang ketiga yaitu peranan Bank Indonesia terhadap bank syariah. Bank syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menimbulkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,